Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini saya akan sharing pada sesi treatment story. Pada suatu hari di poliklinik ada pasien yang datang bersamaan. Bukan satu mengantar yang lain, tapi dua-duanya pasien bersamaan. Pasien itu adalah seorang ibu sudah sepuh sama putrinya, jadi nenek dan putrinya, dan dua-duanya adalah pasien saya. Artinya apa? Dua-duanya menderita kanker. Yang satu adalah kanker ovarium, dan yang satu adalah kanker endometrium. Nanti kita lihat gambar posisinya di mana endometrium, mana ovarium. Nah, ketika kita mendapatkan penyakit kanker dan itu didapatkan dalam suatu runtutan suatu keluarga, maka kita harus berpikir lebih cermat. Apa yang dipikirkan? Apakah kanker tersebut hereditary? Artinya, apakah mempunyai kecenderungan familial? Atau gampangannya, apakah diturunkan? Apakah ada kecenderungan apabila ibunya menderita kanker, kemudian garis keturunannya, putranya, putrinya, dan sebagainya menderita kanker juga? Nah, khusus pasien ini, itulah yang terjadi. Dan sedihnya atau mungkin prihatinnya, setelah sekian tahun kemudian, kurang lebih 6 tahun kemudian, cucunya dari ibu ini, artinya putri dari ibu itu, sama datang ke kami juga dengan penyakit tumor atau kanker. Sehingga yang konsultasi adalah 3 generasi, nenek, ibu, dan cucu. Jarang kasus seperti ini, tapi itu yang terjadi, kebetulan. Di dalam dunia kedokteran, khususnya kanker, ada namanya adalah hereditary cancer. Jadi ada kanker yang saling berhubungan. Misalnya kanker payudara dan kanker ovarium. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata ketika diteliti lebih detail, gennya, jadi yang bermutasi, yang tidak bekerja dengan baik adalah sama. Juga misalnya ada istilah kami adalah Lynch syndrome, kanker kolorektal yang bisa berkaitan dengan kanker endometrium. Sahabat sekalian, kecenderungan adanya sebuah kanker yang terjadi pada sebuah keluarga itu sebenarnya sudah lama diketahui dan banyak sekali penelitiannya. Dan salah satu yang dipahami, ternyata yang diturunkan adalah suatu gennya, atau satu atau dua buah gen atau beberapa gen yang sudah mutasi. Contoh yang pada kasus Lynch syndrome adalah gen MMR, jadi mismatch repair deficiency. Jadi gambarnya begini, ketika suatu sel manusia karena terpapar zat karsinogen, bisa karena virus, bisa karena zat kimia, karena paparan ultraviolet dan sebagainya, dia berubah gennya. Dan kalau itu tidak diperbaiki, dia bisa mati atau bisa berubah menjadi prakanker, kemudian kanker. Nah, ternyata kita mempunyai gen namanya MMR. Gen ini namanya mismatch repair. Artinya tubuh kita sebenarnya mampu mereparasi kembali sel yang sudah berubah gennya tersebut menjadi normal. Nah, pada pasien yang menderita kanker,
gen yang tugasnya mereparasi itu dia sudah mutasi sendiri. Jadi dia sendiri sudah nggak bisa melakukan pekerjaannya. Nah, ini yang diturunkan ke keturunannya, diturunkan ke putrinya atau diturunkan ke cucunya dan sebagainya. Namun demikian kita tidak perlu khawatir bahwa kalau toh misalnya gen itu diturunkan, tapi kalau tidak ada pemicu yang lain, maka belum tentu bahwa keturunannya akan selalu menderita kanker. Nah, inilah yang mendasari kenapa kebetulan saya mempunyai pasien sampai 3 generasi. Jadi prihatin, tapi syukur 3 generasi ini datang bersamaan dan dalam kondisi yang baik, masih baik. Nah, pola seperti inilah nanti yang ke depan berkembang menjadi, istilah kita adalah precision medicine, kedokteran presisi. Kalau di bidang kanker disebut personalized medicine. Jadi pengobatan yang dirancang betul orang per orang. Dasarnya apa? Adalah pola gennya. Jadi kalau sekarang misalnya minum obat paracetamol karena pusing kepala ya 500 mg rata-rata. Berat badannya 50 mg, tapi nanti enggak. Bisa aja seseorang perlu 700 tapi orang lain perlu 300 mg. Nah, pengobatan kanker nanti juga demikian. Jadi betul-betul disesuaikan pola genetiknya seperti apa, maka walaupun jenis kankernya sama, stadiumnya sama, belum tentu pengobatannya sama, dan juga belum tentu hasil akhirnya sama, bisa aja berbeda. Inilah era yang sudah di depan mata, era kedokteran presisi. Jadi satu hal yang perlu kita ambil hikmahnya adalah apabila ada keluarga kita, di dalam susunan keluarga kita ada yang menderita tumor atau kanker, maka tidak ada salahnya kita melakukan pemeriksaan check-up secara klinis rutin, general check-up, atau sekarang ada pemeriksaan secara genetik. Hanya diambil darahnya, kita akan tahu pola atau risiko penyakit yang akan datang. Demikian sahabat, semoga share ini bermanfaat. Let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.